Nama Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom. Semua merasakan sukacita, amin. Saya mau mengingatkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil anggur dan roti perjamuan, dapat mengambilnya di meja yang sudah disediakan di depan. Baik, mari kita siapkan hati. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa segenap hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan melawat kami hari ini. Terima kasih. Mari sama-sama angkat tangan menyatakan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Mari sepakat katakan haleluya pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan, bagi anak domba berkuasa selamanya. Di tempat ini kami bersepakat, kami nyatakan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Nyatakan haleluya. Oh haleluya. Hanya bagimu Tuhan, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Nyatakan haleluya. Haleluya. Katakan bagimu Tuhan, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorak bagi Raja. Haleluya. Engkau Bapa yang berkuasa selamanya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Jemaat Tuhan yang beribadah onsite maupun live streaming, sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91
Dan kita percaya Mazmur ini tergenapi dalam kehidupan kita, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kami tahu penyertaan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ada berkat yang tercurah di tempat ini Tuhan. Saat kami bersorak, kami bernyanyi bagi Engkau. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Di tempat ini kami bersepakat, kami bersama-sama bersorak bagi nama-Mu. Hanya nama Tuhan tinggikan, hanya nama Tuhan dimuliakan. Yang siap bersorak-sorai bersukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tanganmu sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh lambaikan tanganmu shalom. Saudara percaya di sini saat kita bersuka cita, maka kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Yang siap bersorak-sorai berikan tepuk tangan sorak-sorai Tuhan. Sebab ada berkat Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Yeah. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. katakan saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo dari juara semua keluar katakan. Aku diberkati, nyatakan dengan iman saudara. untuk menyediakan Aku sempurna. berkat Tuhan tercurah mengalir bagi setiap kami Tuhan. Ada kuasa dalam pujian-pujian kami. Mari sama-sama kita katakan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari mas genap iman katakan pada Tuhan Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya,
limpahkan segalanya. Dan anugerahnya Sangat besar. sangat besar bagiku. Ayo semua sama-sama katakan, aku percaya saudara. Siapa sanggup? Amin. Untuk katakan, aku. Saya percaya anak Tuhan bisa lebih semangat lagi, amin. Sama-sama katakan, kami diberkati. Aku go. Hey, hey. Ada berkat-berkat Tuhan tercurah di tempat ini, Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, Tuhan. Hey. Tak sempurna Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan, aku diberkati. Hey, hey. Kami percaya Tuhan Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari dikasih naik katakan, Tuhan bagiku, mari jemaat Tuhan katakan. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami menyembah Allah yang besar dalam hidup kami. Kami siap lebih lagi menikmati Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Silakan duduk, saudara. Kembali kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami menyatakan Tuhan, Engkau adalah alasan untuk kami hidup, Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita angkat suara kita tinggi-tinggi. Coba kita bangkitkan roh kita. Oh Jesus, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, thank you Jesus. Sungguh tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Sungguh tanpa Engkau Tuhan kami ini nothing. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau untuk berperkara dengan kami pagi hari ini Tuhan. Kami butuh Engkau untuk menjawab Tuhan pertanyaan-pertanyaan kami. Kami butuh Engkau untuk menyembuhkan kami. Kami butuh Engkau untuk menguatkan kami pagi hari ini. Jangan lewatkan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini dari depan sampai belakang. Tidak ada yang terlewatkan dari jamahan Tuhan. Hamba berdoa, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban pagi hari ini. Urapi kami, pembicara dan pendengar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji dan penyembah. Shalom. Ada sukacita di masa liburan yang sudah tiba. Saya rasa untuk Bapak Ibu Saudara-saudara untuk hadir di tempat ini tetap setia dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saya rasa itu menunjukkan betapa kita mengasihi Dia. Amin. Ya. Yang belum kenal saya, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Eradi. Saya adalah koordinator dari Dewasa Muda di GBI PRJ. Saya adalah volunteer di gereja ini dan juga saya dan istri saya adalah kami pengusaha. Kami punya beberapa bisnis yang sedang kami jalankan. Tentunya pertama-tama terima kasih untuk Dr. Yanto, gembala kita terkasih yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan hari ini. Dan tentunya jajaran pemimpin dan juga para hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Nah, sebelum saya membagikan firman Tuhan, ada satu video yang saya mau tayangkan. Saya mau presentasikan tentang ibadah Dewasa Muda yang akan dibuka di tanggal 15 Mei. Kalau boleh minta bantu teman-teman multimedia, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, kita akan memulai ibadah on-site perdana tanggal 15 Mei. Buat saya melihat banyak sekali anak-anak muda, profesional muda, keluarga muda di tempat ini. Ibadah kami memang khusus untuk profesional muda dan keluarga muda. Ya, untuk para profesional muda, kami rindu saudara-saudara untuk membangun rumah ibadah bersama-sama. Dan bukan hanya rumah ibadah bersama-sama, kami juga rindu untuk kita mengimpartasikan, berkolaborasi, bersinergi untuk para profesional muda bahwa di dalam usia emas ini, kesempatan emas ini, saya rasa kita bukan hanya bekerja untuk uang, tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk membawa dampak buat negeri ini. Amin, saudara-saudara. Ya, bukan hanya itu, kita juga mengundang para keluarga muda yang punya anak masih bayi atau balita. Kami mau menyediakan support system buat para bapak-bapak dan ibu-ibu muda di tempat ini. Bagaimana kita bisa saling menguatkan dalam menghadapi dinamika masa yang mungkin sangat dinamis ya saudara-saudara ya. Dalam baru punya anak, sedang membangun karir, pindah rumah, atau mungkin ada yang mengurus orang tua sakit atau apa. Nah, kita sedang membuat komunitas di mana para ayah muda dan ibu muda bisa kami berikan support. Ya saudara-saudara, jadi join us tanggal 15 Mei di tempat ini jam 2 siang setiap hari Minggu. It's gonna be awesome. Nah, hari ini saudara-saudara saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Kemalangan Atas Orang Benar. Kemalangan atas orang benar. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 pandemic saudara-saudara itu sudah
mereka sudah banyak sekitar 500 juta orang sudah terjangkit dengan virus ini, saudara-saudara. Ya, dan sekitar 6 juta orang sudah meninggal, dan kita tahu di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita, sanak saudara kita yang mungkin sudah dipanggil Tuhan karena COVID-19. Kadang-kadang kita berpikir kenapa kemalangan terjadi atas orang benar. Air Asia Flight QZ 8501, saudara-saudara, di tahun 2014 terbang dari Surabaya dan mengakibatkan bahwa pesawat ini jatuh dan semua yang ada di dalam pesawat itu meninggal. Dan yang menarik, saudara-saudara, ada 41 orang-orang yang cinta Tuhan berasal dari satu gereja yang besar di Surabaya juga ada di dalam pesawat itu. Dan mereka ikut dipanggil Tuhan. Terkadang kita punya banyak pertanyaan mengapa orang-orang benar harus mengalami yang namanya kemalangan. Betul, saudara-saudara? Ya, mungkin kita yang ada di sini kita sudah setia melayani Tuhan, tetapi kenapa kita harus mengalami yang namanya kebangkrutan? Kenapa kita harus mengalami yang namanya sakit penyakit? Kenapa kita harus mengalami ini dan itu? Dalam diri saya pribadi, saudara-saudara, waktu Imlek tahun ini, saya sudah melayani Tuhan dengan setia. Begitu setia saya melayani Tuhan. Tetapi ternyata satu hari sebelum Imlek, ibu saya yang ada duduk di depan sini harus masuk ke rumah sakit. Dan sebulan berlalu bolak-balik masuk rumah sakit. Sampai akhirnya saya pernah mengalami yang namanya saya maksudnya saya gendong ibu saya untuk masuk ke IGD. Begitu mencengangkan, begitu mendebarkan, begitu saya banyak pertanyaan, kenapa Tuhan aku sudah melayanimu dengan begitu luar biasa, mengorbankan banyak waktuku, tenagaku, tetapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam keluargaku? Di dalam pelayanan Bapak Ibu, saya dulu menggembalakan ibadah anak-anak muda yang berbahasa Inggris. Saya ingat waktu itu, saudara-saudara, ada satu anak muda yang begitu luar biasa, cinta Tuhan, semangat melayani Tuhan. Setiap hari Minggu datang pagi-pagi, bayangkan saudara-saudara. Banyak anak muda mungkin pengennya tidur bangun siang. Dia ini datang dengan semangat melayani Tuhan. Dia begitu suka, dan begitu cinta dengan komunitas ini. Dia ikut teman-temannya untuk latihan musik di bawah, Bapak Ibu, di ruang Safir. Sedang teman-temannya bermelatih musik untuk satu acara, dia datang, dia memberikan support, tiba-tiba dia kejang-kejang, Bapak Ibu. Dan dia jatuh dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan alhasil ternyata diagnosa mengatakan ada tumor di kepalanya. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, kenapa kemalangan terjadi atas orang benar? Anak ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak ini sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk Tuhan. Orang tuanya pun saya kenal. Dan mereka adalah orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang rendah hati dan cinta Tuhan. Tetapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan orang-orang benar? Seringkali banyak pertanyaan muncul di hati kita. Kalau Tuhan baik, kenapa dia izinkan kemalangan terjadi atas diriku, atas keluargaku? Kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa dia tidak intervensi bisnisku? Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah normal, saudara-saudara. Bukan dosa kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang menjadi dosa adalah pada saat kita berlarut-larut di dalam pertanyaan itu sehingga menimbulkan kepahitan kepada Tuhan. Nah, saya mau memperlihatkan beberapa contoh di Alkitab bahwa ternyata this is a normal thing untuk mempertanyakan Tuhan. Yang pertama, Ayub pernah mengatakan begini di Ayub 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayub pun mempertanyakan Tuhan. Dan kita tahu dia adalah orang yang soleh, orang yang kudus, orang yang luar biasa. Tetapi kita tahu ceritanya hidupnya bahwa dia mengalami kemalangan demi kemalangan demi kemalangan. Dan dia pun bertanya, kenapa? Habakuk juga mengalami hal yang sama. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi kamu tidak dengarkan. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk juga mengalami hal yang sama dan dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa kemalangan terjadi atas orang benar? Kenapa kita pada saat kita sudah setia, umat pilihannya diberkati, kenapa harus kita melalui yang namanya sakit penyakit? Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita pertanyakan, kenapa anak kita tidak bisa tumbuh sama seperti anak-anak pada umumnya?
Saya akan mencoba untuk memberikan beberapa alasan kenapa kemalangan terjadi atas orang benar. Yang pertama, saudara-saudara, adalah karena kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak akibat dosa. Katakan amin. Jadi pada waktu Adam jatuh dalam dosa, dan dosa itu masuk ke dalam dunia, firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 12. Dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar. Perhatikan kata menjalar, saudara-saudara. Kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan dikatakan di Kejadian 3, dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Karena dosa masuk ke dalam dunia ini, bukan hanya manusia menjadi bobrok, tetapi sistem dunia ini menjadi bobrok, saudara-saudara. Ekosistem bumi secara natural kita tahu bahwa resources are running out. Ekosistem ekonomi semakin bobrok, ekosistem sosial semakin bobrok. Saat ini kalau kita lihat di sosial media, kita lihat betapa moralitas semakin menjadi turun dan turun dan turun. Karena dosa, dunia ini menjadi rusak. Dulu tidak ada virus, karena dosa ada virus. Dulu tidak ada banjir, tidak ada gempa bumi, karena dosa ada gempa bumi dan ada banjir. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang bobrok karena dosa. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah keputusan yang buruk mempunyai konsekuensi yang buruk. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuhan menciptakan manusia tidak untuk menjadi robot, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan berikan kita free will, kebebasan untuk memilih. Dan oleh karena itu setiap pilihan yang kita pilih itu mempunyai konsekuensi. Keputusan yang baik akan mendatangkan konsekuensi yang baik. Keputusan yang buruk mempunyai konsekuensi yang buruk. Dan seringkali orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, kita melakukan keputusan yang salah. Dan konsekuensinya buruk. Dan kadang-kadang bukan hanya buruk kepada diri kita sendiri, tetapi buruk kepada keluarga kita. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah pada saat kita jatuh di dalam perjudian, maka ada konsekuensi yang buruk yang akan datang kepada keluargamu. Pada saat kita tergiur dengan yang namanya korupsi, kita juga akan mendapatkan konsekuensi yang seganjar. Atau mungkin para anak-anak muda, mungkin engkau having fun with your friends. Kalian minum alkohol, lalu kalian berkeputusan untuk menyetir pulang. Lalu engkau menabrak orang lain, sehingga kemalangan terjadi atas dirimu dan terhadap diri orang lain karena keputusan yang buruk. Jadi kita orang Kristen harus hati-hati untuk memilih dan berbuat keputusan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Walaupun kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetap kita harus minta Tuhan untuk jaga langkah-langkah kita. Katakan amin. Supaya kita tidak jatuh di dalam keputusan yang salah. Bapak-bapak perhatikan kepada bersama siapa engkau melakukan hubungan bisnis. Kongsian sama siapa, harus hati-hati Bapak Ibu. Sebab salah berkeputusan bisa menyebabkan konsekuensi yang buruk bukan hanya kepada kita, tetapi kepada istri dan anak-anak kita. Istri dan anak-anak kita, mereka takut Tuhan, cinta Tuhan, datang sekolah minggu, menyembah Tuhan. Tetapi mereka harus mengalami kemalangan, kesulitan, susah payah di dalam hidup, susah payah bayar uang sekolah. Seringkali karena keputusan kita yang buruk. Jadi hati-hati para bapak-bapak, para anak muda, ibu-ibu muda, hati-hati dengan pinjaman online. Seringkali kita tergiur dengan yang namanya gaya hidup sultan, gaya hidup hedon. Kita tergiur dengan yang namanya flexing. Kita mau kasih lihat kepada sosial media bahwa kita punya ini, kita punya itu. Padahal kita bisa mendapatkannya dari pinjaman yang berbunga sangat tinggi. Hati-hati, keputusan yang buruk mempunyai konsekuensi yang buruk. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa permasalahan dipakai Tuhan, kemalangan itu terjadi, permasalahan itu terjadi untuk mendewasakan kita. Ada pepatah mengatakan pada saat kita sekolah, kita mendapatkan pelajaran terlebih dahulu, baru mendapatkan ujian. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi pada saat kita sudah dewasa, biasanya Tuhan memberikan kita ujian terlebih dahulu, baru memberikan kita pelajaran Bapak Ibu. Kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan hanya bisa ajarkan kepada kita pada saat kita mengalami yang namanya kesulitan.
pada saat kita mengalami waktu-waktu yang tidak enak di dalam hidup ini, Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Roma 5 ayat 3-4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Namun kita tahu bahwa 3 alasan ini secara general mungkin menjawab. Tetapi saya rasa mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab. Kenapa kemalangan terjadi atas diriku? Kenapa doaku belum terjawab? Kenapa aku harus mengalami yang namanya kebangkrutan padahal aku sudah memberikan yang terbaik? Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan dalam doa kita. Dan it's okay untuk mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. It's okay. Kenapa saudara-saudara? Karena God can handle our questions. Hanya karena kita belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita, tidak membuat Dia berhenti menjadi Tuhan atas diri kita. Katakan amin. Hanya karena kita belum mendapat jawaban doa kita, pertanyaan-pertanyaan kita, bukan berarti Dia stop untuk berkuasa atas hidup kita. Yang perlu dipastikan adalah jangan sampai kita larut masuk ke dalam yang namanya kepahitan kepada Tuhan. Sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan tidak pernah jawab doaku. Tuhan tidak fair. God, you're not fair for my life. Atau mungkin kita terlarut di dalam kondisi hati yang kita namakan dingin hati. Acuh tak acuh. Bahkan mungkin ada dari kita di sini yang berkepikiran untuk meninggalkan iman kita. Jangan saudara-saudara. Jangan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati saya yang belum terjawab. Dan mungkin tidak akan pernah terjawab sampai kita bertemu dengan Dia suatu hari kelak nanti. Amin Bapak Ibu. I have questions. You have questions. Tapi saya rindu membagikan beberapa hal untuk menguatkan Bapak Ibu. Untuk kita menghadapi pertanyaan yang sulit ini dalam kehidupan. Yang pertama-tama, jika engkau mengalami kemalangan saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan ada beserta kita, bahkan pada saat kita menderita. Katakan amin. Kadang-kadang kita belum mendapat jawaban. Tuhan tidak memberikan jawaban. Tetapi Tuhan memberikan penyertaannya saat kita menghadapi semua itu. Katakan amin. Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, Tuhan ada di situ. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud juga mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika kita mengalami kesulitan hari-hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Namanya Immanuel, God is with us. Amin Bapak Ibu. Dia bukan hanya Tuhan bagi kita pada saat kita mendapatkan achievement besar. Di dalam happy moments Dia adalah Tuhan, kita bersyukur, haleluya. No, Tuhan juga adalah Tuhan yang ada di dalam lembah kekelaman. Katakan amin. Bukan hanya Dia ada bersama-sama kita pada saat kita mendapatkan penghargaan, berkat, tetapi Dia juga ada bersama kita pada saat kita mengalami kesulitan. Saya ingat ada satu cerita di satu pedalaman di Amerika, di mana ada satu ritual Bapak Ibu, jika ada satu anak laki-laki yang mau beranjak menjadi dewasa. Salah satu ujiannya untuk bisa membuktikan bahwa dia sudah dewasa adalah dia harus dilepas semalaman sendirian di tengah hutan yang paling gelap, paling jauh dari komunitas mereka. Jadi ada satu anak ini momennya dia untuk bisa melewati ujian ini Bapak Ibu. Akhirnya para petinggi suku itu membawa anak ini, ayo ini waktunya kamu untuk melewati ujian ini. Nah anak ini bilang, gak mau, saya gak mau masuk ke dalam hutan itu. Jangan tinggalkan aku, kata anak itu. Tapi mau gak mau karena ini memang sudah keharusan yang harus dia lalui. Akhirnya dia ditinggalkan di tengah-tengah hutan yang lebat itu. Dia berkata, Pak tolong jangan tinggalkan saya Pak. Saya takut Pak. Bagaimana nanti kalau ada binatang buas?
Tapi akhirnya anak itu ditinggalkan di tengah-tengah hutan yang begitu lebat. Malam tiba Bapak Ibu Saudara-saudara. Gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, anak ini mulai merasakan kedinginan. Dia sendirian, aduh. Dia mulai ketakutan Bapak Ibu, dia mulai mendengar suara-suara binatang buas. Dia mulai berpikir, di mana papaku, di mana ayahku. Dia selalu ada di saat bersertaku biasanya. Berburu bersama, melindungi aku, menjaga aku. Tetapi malam ini aku sendirian. Dia harus endure, dia harus mengalami yang namanya kesendirian ini. Waktu berjalan, akhirnya pagi pun tiba dan fajar menyingsing. Mulai ada cahaya Bapak Ibu yang menyinari hutan itu. Dan pada saat itu dia masih dalam keadaan ketakutan, gemeteran, kedinginan, kelaparan. Akhirnya dia lihat dari tidak jauh di sana. Ternyata ada ayahnya menunggu semalaman di situ. Terkadang kita dengan Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Kita berpikir pada saat kita masuk ke dalam masa-masa sulit, kita pikir Tuhan tinggalkan kita. Tetapi kenyataannya adalah Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan ada di dalam lembah kekelaman. Amin saudara-saudara. Jangan pernah lupakan bahwa Dia Allah yang setia. Dia setia ada pada saat kita diberkati dan Dia setia ada pada saat kita menderita. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, jika engkau mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ada hal-hal yang harus kita lewati. Sama seperti keluarga kami saat ini harus merawat ibu kami. Kita berdoa tentu untuk kesembuhan, tetapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, kami tahu Tuhan ada beserta kita. Kalaupun Dia tidak sembuhkan, Tuhan masih Tuhan yang setia bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua yang mau saya bagikan bahwa pada saat kita mengalami kesulitan, saya mau katakan bahwa penderitaan mengajarkan kita untuk berbelas kasihan terhadap orang lain yang menderita. Jika kita tidak mengalami penderitaan, jika kita tidak melihat penderitaan, maka tidak ada timbul belas kasihan di dalam diri kita untuk menolong orang lain yang mengalami hal yang serupa Bapak Ibu. Melalui penderitaan yang kita alami, seakan-akan Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita mempunyai empati, mempunyai belas kasihan untuk membantu orang lain, untuk mengurangkan beban mereka. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen, pada saat mereka melihat orang lain menderita, mereka tidak berbuat apa-apa. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita melalui penderitaan yang kita sedang alami, bahwa hidup kita bukan hanya tentang kita, tetapi bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan jika misalnya kita masuk ke dalam satu lorong rumah sakit. Kita masuk ke lorong rumah sakit Bapak Ibu, lalu kita mendengar tiba-tiba ada teriakan wanita mengatakan sakit, tolong. Lalu kita pikir, ada apa ini? Ada apa? Siapa yang sakit? Tolong panggilkan dokter, saya sudah tidak kuat lagi. Lalu kita mulai panik Bapak Ibu, kita cari di lorong siapa yang bisa bantu. Nah pada saat kita masuk ke dalam ujung lorong itu ada ruang tunggu di situ. Dan di ruang tunggu itu ada beberapa keluarga. Mereka sedang asik mengobrol satu sama lain. Ya, makan kuaci sambil bersenda gurau nonton TV yang ada di ruang tunggu. Lalu kita berkata, Pak, Bu, ini ada seorang wanita yang sedang berteriak-teriak, meminta pertolongan. Kenapa kalian diam saja? Kita mungkin seperti itu ya. Lalu salah satu dari mereka berkata, tenang Pak, tenang. Bapak harus tahu, yang berteriak-teriak itu adalah anak kami. Dan dia sedang bersalin. Kami sedang menanti-nantikan cucu pertama kami di keluarga ini. Oh, baru tahu. Kenapa saya ceritakan ini? Sebab, perhatikan baik-baik. Sebab kalau kita tahu jalan-jalannya Tuhan,
Kalau kita tahu jawaban dari pertanyaan, semua pertanyaan yang ada di dunia ini, kita akan menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap penderitaan. Kita akan berpikir, oh saya tahu nih Pak JP walaupun saat ini sedang bermasalah, nanti suatu saat nanti dia diberkati di depan sana, saya tahu. Nah kita tidak akan membantu, kita tidak akan meringankan kalau kita tahu ujungnya seperti apa. Nah Tuhan tidak memberikan kita jawaban, Tuhan tidak memberikan kita kisi-kisi tentang penderitaan yang harus kita lalui. Kenapa? Karena Dia mau melihat kita bergerak untuk menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin Bapak Ibu. Sebab kalau kita tahu jawaban semua dari jawaban pertanyaan yang ada di dunia ini, kita tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi justru pada saat kita melihat injustice, ketidakadilan, pada saat kita melihat sakit penyakit, pada saat kita melihat orang lain, tetangga kita menderita, justru disitulah Roh Kudus sedang mengusik hati kita. So that we can do something for other people. Supaya kita bisa menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti 100% kenapa si A menderita ini, si B menderita itu, kita akan menjadi pribadi yang acuh tak acuh. Dan saya senang sekali di gereja ini kita ada komunitas yang bernama Cool. Itu tempatnya kita untuk mempraktekkan caring satu sama lain. Amin Bapak Ibu. Bahkan ada caring ministry yang selama COVID pandemi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya, membagikan obat-obatan secara gratis, secara tepat waktu. Membagikan tabung oksigen. I believe karena kita adalah gereja yang benar-benar mempunyai belas kasihan untuk menolong orang lain. Kita bukan hanya berteori dalam kekristenan kita, tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, saya mau jelaskan bahwa tujuan utama Tuhan adalah untuk menebus kita, bukan untuk melepaskan kita dari penderitaan di dunia. Apa maksudnya Pak? Apa maksudnya? Tujuan utama Tuhan bukan sekedar menyelamatkan kita dari masalah dunia Bapak Ibu. Tujuan utama Tuhan bukan sekedar menyelamatkan kita dari kebangkrutan kita. Bukan sekedar menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Tetapi tujuan Dia mati di atas kayu salib adalah untuk menebus kekekalan kita. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu Ia adalah pengantara, Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani mengatakan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih gak tolong kita? Tuhan kenapa sih nggak? Ya itu kan gampang. Tuhan tinggal seperti jari Thanos, tinggal begini aja kan mestinya kita sudah sembuh, betul ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkuasa, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha tahu. Tetapi kenapa Dia tidak langsung menolong kita? Jawabannya Bapak Ibu, bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tetapi Dia lebih peduli. Perhatikan baik-baik, Dia lebih peduli kekekalan kita dibandingkan permasalahan kita di dunia ini. Pilih mana? Permasalahan kita diselesaikan tetapi kita tidak punya kekekalan bersama Dia, atau permasalahan kita tidak diselesaikan tetapi kita ada bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. God is more interested in your eternity more than your worldly life. Dia tidak pernah janjikan akan lepaskan kita dari ujian, kemalangan dan masalah, tetapi Dia berjanji akan menebus kita dari kebobrokan dunia. Karena sama seperti Adam mendatangkan dosa masuk menjalar ke dunia ini, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari semua itu dan mengajak kita, menarik kita, memindahkan kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Saya membawa satu tali sepatu Bapak Ibu. Di tali sepatu ini kita tahu bahwa ujungnya ada bagian yang keras, betul ya Pak JP ya? Biasanya ada ujungnya yang keras untuk kita bisa masukkan ke lubang sepatu, membantu kita untuk masuk.
Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ujung tali sepatu ini sama seperti hidup kita di dunia ini yang 70 tahun, 80 tahun katanya. Seringkali kita selalu hanya berfokus kepada yang kecil ini, yang pendek ini. Seringkali kita ngambek kepada Tuhan perihal yang 70-80 tahun ini. Seringkali kita pahit kepada Tuhan perihal yang pendek ini. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kekekalan yang panjang ini Bapak Ibu. Dia tidak menyelamatkan kita atas kucing kita mati, anjing kita mati, bisnis kita bangkrut. Yes, kadang-kadang dia selamatkan kita, tetapi kalaupun dia tidak selamatkan kita, kalaupun dia tidak menyembuhkan penyakit kita, kalaupun dia tidak menyelamatkan kita dalam permasalahan yang kita lalui saat ini di dunia, walaupun kita sudah cinta Tuhan, ingat, dia sudah mempersiapkan kekekalan bersama-sama dengan Dia. Forever and ever and ever. Salah satu janji yang luar biasa Tuhan Yesus pernah mengatakan, "In my Father's house there are many rooms." Di rumah Bapakku ada banyak ruangan. Dia sudah mempersiapkan bagi kita kekekalan bersama dengan Dia. Amin saudara-saudara. Lebih pilih mana engkau mendapatkan seluruh dunia ini, namun engkau menghabiskan kekekalanmu dengan tanpa Kristus dalam penderitaan, atau lebih baik kita menderita sekarang walaupun kita tidak mengerti Tuhan kenapa, but I choose you. Aku gak ngerti kenapa anakku sakit Tuhan, tetapi aku choose to worship You. Aku tidak mengerti kenapa ini dan kenapa itu, but I choose You over the world. Aku pilih Engkau lebih dari dunia ini. Lord, You're more than anything, more than gold, more than anything. Bukankah Dia lebih dari segalanya Bapak Ibu? Apa gunanya kita punya segalanya di dunia ini? Apa gunanya kita punya bisnis yang baik, keluarga yang baik? Apa gunanya kita punya segala material yang kita pegang, kita pakai setiap hari, tetapi kita tidak punya Dia? Lebih baik kita berkata, Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. I am safe in Your mighty hands. Aku aman di tangan-Mu yang penuh dengan pengharapan. Amin Bapak Ibu. Boleh para pemusik untuk kita tundukkan kepala sama-sama Bapak Ibu. Kemalangan atas orang benar. Kemalangan atas orang benar. Saya mau katakan bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu orang benar tanpa dosa mengalami kemalangan demi kemalangan, mengalami penderitaan, fitnahan, cambukan, pukulan, hal-hal yang dia tidak layak terima tetapi dia jalankan. Kemalangan terjadi atas orang itu karena dia mau memberikan kita kekekalan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kalau kita mau bertanya kenapa kemalangan terjadi atas diriku, kita harus bertanya kenapa kemalangan terjadi atas hidup Tuhan Yesus. Kalau kita bisa jawab itu, karena kalau kita bisa tahu why He died for us. Kalau Dia mati di atas kayu salib untuk kita, untuk mempersiapkan kita atas kekekalan bersama Dia forever and ever and ever and ever. Tundukkan kepala. Kita datang ke hadirat-Nya hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu saudara-saudara keadaanmu. Mungkin kau bertanya-tanya kepada Tuhan selama ini, Tuhan aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan yang terbaik dari keuanganku, tenagaku, pikiranku. Anak-anakku sudah setia melayani Tuhan, tetapi kenapa ini dan itu terjadi atas diriku?
Saya mau katakan Tuhan ada berserta dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Yang kedua, Tuhan sedang memanggil engkau untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Yang ketiga, Tuhan mau memberikan bahwa ada kabar baik. Kita boleh bergumul dengan permasalahan dunia ini, tetapi satu hari nanti, kelak satu hari nanti, pada saat kita masuk ke dalam kekekalan, kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Bersama Kristus, sukacita kita yang penuh dengan kasih. Kita menyembah Dia siang dan malam bersama-sama. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan boleh menjamah jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu merasakan Tuhan ada banyak orang yang struggle dengan hal ini. Bertanya-tanya akan hal ini, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah mereka. Sambara kataraba syambara ya bataraya batarabala bala bala. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Supaya mereka terus setia mengikutimu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan juga mengingatkan agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Perjamuan kudus ini juga peruntukan bagi mereka yang percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati, gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh-sungguh amat baik kepada kami Tuhan. Tuhan mau agar kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Minta ampun kepadanya, minta ampun kepadanya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Sehingga kami sudah disucikan dan dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah itu Ia juga mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan berperingatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan membasar.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shikira ya Rabba ya Rabba. Oh terima kasih Yesus. Shikira. Biarlah urapan kasih mula-mula turun atas, pengurapan restorasi yang seutuhnya turun atas kita semua. Terima, terima, terima. Oh ya Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan kami sudah diselamatkan Tuhan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami dapat memanggil-Mu Tuhan, ya Aba, ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat-Mu siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari para suami di tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para suami-suami di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi Tuhan. Yang dapat membimbing dan menuntun Tuhan keluarga mereka Tuhan. Untuk mencapai destiny-Mu Tuhan Yesus. Biarlah karakter Kristus senantiasa ada di kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kau bawa mereka Tuhan ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini para istri, angkat kedua tangan-Mu. Berkati para istri-istri tempat ini Tuhan. Jadikan para istri di sini Tuhan, tiang doa dan penolong bagi keluarga mereka Tuhan. Jadikan mereka pokok anggur yang manis Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Kau jadikan mereka wanita yang bijak Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini para anak muda yang belum menikah dan para single parents, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para generasi penerus tempat ini Tuhan. Roh takut akan Engkau, Kau taruh dalam hati mereka Tuhan. Kekuatan untuk menjaga kekudusan juga Kau curahkan dalam kehidupan mereka. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak biasanya Kau curahkan Tuhan. Yang belum menikah Tuhan, Kau berikan mereka jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Kau, dan jodoh yang diberkati Tuhan. Yang single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih agape maupun kasih filia Tuhan. Kau tuntun bimbing setiap langkah mereka Tuhan. Berikan mereka hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini, mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman, percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terbeban berat, Tuhan sudah berikan jawaban doa. Yang letih lesu, Tuhan sudah berikan kekuatan. Mau berdoa, seluruh jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudara semua. Saudari berkati, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PDP Radit Chandra yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami
rindu dengan sukacita menyambut bagi bapak saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Di Ibadah Raya 1, kalau ada boleh angkat tanganmu. Dengan sukacita kami akan menyambut. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, berikan 6, 7, 8. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya. Ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Saudara bisa scan QR code yang ada di depan untuk dapat mengisi data jiwa baru yang ada. Dan juga saudara setelah ibadah ini dipersilakan untuk counter di depan akan mendapatkan souvenir dari gereja GBPRJ. Baik saudara, seperti minggu-minggu lalu saudara, setelah ibadah selesai doa berkat, jangan langsung meninggalkan tempat ini. Saudara bisa duduk kembali, kami akan atur prosesi keluar agar tidak menjadi kerumunan yang ada. Dan juga saudara, di depan kursi saudara ada QR code, saudara bisa mengisi, ada angket. Kami mohon dengan sangat saudara isi angket yang ada untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelayanan kami ke depan lebih baik lagi. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan terbaik bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, saat ini kita datang pada Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia atau persembahan khusus lainnya. Untuk Bapak Ibu nanti bisa men-scan langsung QR code yang ada di depan kursi Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu yang membawa cash, Bapak Ibu bisa masukkan dalam amplop, nanti dimasukkan dalam kotak persembahan ada di belakang maupun di pintu keluar nanti saat kita selesai ibadah ini. Baik, kembali saya undang kita bangkit berdiri kembali, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami Engkau persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu beri persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta Jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Eradi Chandra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBA MTH. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, mari bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat kita berdoa syafaat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk Indonesia, bangsa kami tercinta. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat senantiasa melindungi Indonesia. Kemuliaan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Rahmat pertobatan tercurah atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan,
segala aspek kehidupan di bangsa Indonesia. Tuhan berkati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Pak Jokowi dan Wakil. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, tuntunan, kepekaan. Tuhan yang senantiasa melindungi. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kami berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menjadi pagar pelindungan bagi pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk sharing firman Tuhan hari ini, hamba-Mu yang setia Tuhan. Terus Tuhan pakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, ada membawa terang Kristus semakin peka, semakin kuat di dalam Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Kami terus membawa gembala sidang kami terkasih, Pak Niko Tuhan, hamba-Mu yang setia. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu terus Tuhan tambahkan kepekaan, menjadi messenger of the Pentecost. Tuhan memberkati keluarga besar, Ibu Hermin sebagai tiang doa, anak-anak menantu dan cucu-cucu semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan terus Tuhan membawa terang kasih Tuhan pada hamba-Mu, dan dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami membawa Gembala CK7 Dr. Yanto pada hari ini ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati Dr. Yanto, memberikan sukacita, kekuatan, dan Tuhan juga yang melindungi keluarga besarnya, senantiasa semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan. Dan profesinya sebagai dokter Tuhan semakin berkati Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hamba-Mu. Kami berdoa di dalam generasi Yeremia, baik di CK7 Tuhan, di bangsa ini dan bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan akhir-akhir ini Tuhan pakai generasi Yeremia di segala aspek kehidupan, baik di dalam sosial media Tuhan pakai sebagai terang, baik di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, dan bahkan studies. Tuhan memberkati senantiasa generasi Yeremia ini sebagai generasi yang tidak kompromi terhadap dosa. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan dari Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak-Nya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita percaya dan suruh berkati, sama-sama katakan Amin. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini.
Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.